Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Dion di channel YouTube-nya Bapak Pendeta Petrus Supardi. Dan kali ini saya bersama dengan seseorang yang sudah pernah mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Ada banyak sekali yang sudah diterima mujizatnya. Namanya siapa, dengan Mbak siapa? Okta. Dengan Mbak Okta. Jadi Mbak Okta itu saat ini juga bergabung dengan gereja kami, gereja yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Petrus Supardi. Jadi langsung saja, bagaimana ceritanya? Dulu sakit apa dulu? Dulu sakit apa? Dulu itu sakitnya sebenarnya sakitnya itu juga tiba-tiba datang sendiri. Jadi waktu saya tidur, biasa kan saya suka baca buku, terus sebelum tidur biasanya aku baca buku. Bangun-bangun itu tiba-tiba di payudaraku yang sebelah kiri itu ada benjolan sebesar segini mungkin ya. Segini ini, terus aku bingung loh. Lah kok ada kayak gini? Aku sadarnya pas mandi kan. Biasa tuh kalau cewek kalau mandi kan agak lama gitu. Terus aku sadarnya pas mandi itu ada benjolan itu, Yon. Benjolannya segini ya, agak besar lumayan ya. Sampai aku bingung mau apa, akhirnya ya waktu itu di Jogja kan aku masih kuliah. Ada saudara temen yang bilang bahwa itu aja ada terapi pijat gitu katanya. Pijat. Itu yang pijat itu juga orang Kristiani. Waktu itu kayaknya beliau majelis di suatu gereja gitu. Terus saya ke sana. Ya coba pijat itu pelan-pelan gitu. Maksudnya saya intinya hampir tiap hari saya pijat itu loh. Tapi ternyata ya memang ada perubahan. Cuman tetap masih ada gitu loh. Masih ada, lebih kecil ukurannya. Sampai suatu saat itu kok agak sakit gitu. Sebelumnya gak sakit, cuma benjolan biasa aja. Terus kok agak sakit, akhirnya ya saya pergi ke dokter lah ya. Karena saya takut kok sakit gitu. Terus ya bagaimanapun kalau dokter menyarankan harus operasi kan. Ya mau gak mau saya operasi. Jadi waktu itu sudah sempat operasi? Operasi. Oh sudah sempat operasi. Sempat operasi, nah pulang operasi kan saya orangnya suka main ya, suka traveling gitu. Nah ketoknya ya belum begitu, mungkin belum begitu sembuh ya, harus kontrol gitu. Saya udah main saya main sama adik saya, pergi jalan-jalan gitu. Nah terus lukanya yang operasi itu kayak buka lagi, terus ya intinya nggak bagus lah lukanya itu. Akhirnya saya bawa ke dokter lagi, kok dokter di sini bilang lah kok ini kok kayak malah melebar ya gitu. Entah itu dokternya yang nggak tahu karena yang nggak nangani ya. Terus kok kayak gitu saya jadi takut. Terus gimana ya? Terus gimana Tuhan? Saya nggak mau sampai jadi kanker saya gitu kan. Karena kan hasil biopsinya kan bukan kanker gitu loh. Jadi saya takutnya dokter itu nakut-nakutin wah kok ini kok malah melebar tuh mbak bawa ke rumah sakit yang dulu aja dan sebagainya. Saya bingung, saya takut, akhirnya saya pergi Pak Petrus kan. Pak saya kok gini, waktu itu sebelumnya saya juga udah bilang kalau ini gitu, wah harusnya kemarin sebelum operasi kamu kesini dulu anak Petrus gitu, tapi saya udah terlanjur operasi ya. Nah itu kok kan memang keras waktu itu, walaupun sudah operasi tetap masih keras gitu loh, kenceng gitu. Maksudnya yang benjolannya itu kayak masih ada, menurut saya itu kayak masih, walaupun udah diambil tapi memang hasil USG-nya itu juga memang banyak benjolan ternyata. Kecil-kecil gitu tuh banyak yang bisa berpotensi. Nah itu dokter bilang nah ini melebar. Akhirnya saya didoakan sama Pak Petrus kan. Ya ayo kita berdoa. Kamu percaya sama Tuhan kan? Wong yang harusnya besok operasi sekarang doa aja bisa hilang, dokternya bingung apalagi kamu gitu. Pak Petrus bilang tuh saya yakin dan percaya kan. Dan pada akhirnya sambil dikasih minyak urapan, saya bilang, "Pokoknya dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh." Sampai saya nggak sadar sendiri tiba-tiba itu udah hilang. Bener-bener. Terus lukanya yang tadinya melebar gitu tuh nutup, bener-bener nutup. Iya. Nggak ada bekasnya. Gitu. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang kemarin saya sempat bahas tidak percaya akan adanya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Tapi kita yang ada di tempat ini gimana mau tidak percaya, karena kita itu adalah orang-orang yang mengalami secara langsung ya. Jadi Mbak Okta ini orang yang mengalami secara langsung mujizat Tuhan, diterima Mbak Okta secara langsung. Dan saat ini benjolan itu sudah tidak muncul lagi kan Okta? Tidak muncul lagi dan tidak pernah sakit lagi. Tidak pernah sakit lagi, puji Tuhan. Nah, tapi ngomong-ngomong Mbak Okta, beberapa waktu yang lalu ini Mbak Okta ini
jatuh dari kendaraan bermotor. Bisa diceritakan gimana jatuhnya itu kayak gimana? Ya itu tadi, maksudnya ternyata kita tuh tidak berhenti sampai di sini. Maksudnya Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dan saya waktu itu jatuh tuh juga gak menyangka dan tidak menyana. Maksudnya kok saya, Tuhan gitu. Saya pulang sekolah, pulang mengajar waktu itu jam 2:30 sore. Posisi hujan deras dan angin besar. Teman-teman sudah bilang, Miss Okta, kan panggilannya Miss biasanya di tempat saya itu kalau gurunya bilang, gak usah pulang sekarang, masih hujan deras gitu. Tapi gak tahu kenapa tuh saya tuh rasanya tuh rindu sekali sama anak saya. Nah yang sekarang saya sudah punya anak. Waktu kemarin benjolan saya masih kuliah. Nah sekarang ini saya sudah punya anak 1 dan masih kecil, 2 tahun kan kemarin. Nah itu saya gak tahu kenapa tuh pikirannya, pokoknya saya pengen ketemu Nirmala. Nama anak saya Nirmala. Saya selalu pengen ketemu anak saya pokoknya pengen cepat pulang. Nah tetap saya nunggu agak reda. Nah sudah reda hujannya, sudah gerimis-gerimis, rintik-rintik gitu. Akhirnya saya pulang, saya menggunakan mantol jas hujan. Saya pulang dengan jas hujan, anginnya tuh agak besar gitu. Nah saya pulang biasa dan gak ngebut karena memang posisi kayak gitu ya, posisi habis hujan. Saya gak berani ngebut walaupun saya rasanya rindu banget sama anak saya, gak tahu kenapa. Nah tiba-tiba di jalan, dan jalannya itu rata, tidak yang jalan tanjakan atau jalan turunan atau jalan yang bergeronjal-geronjal, enggak, jalannya tuh bener-bener rata. Nah tapi entah kenapa di depan situ tuh ada kerikil yang banyak sekali. Kerikil, dan kerikilnya tuh besar-besar, namanya bukan kerikil lagi ya, batu-batu ya. Kecil. Ya batu kecil tuh besar sekali. Nah dan saya tuh paling takut sama yang namanya kerikil memang. Nah di situ saya kan motornya matic ya, saya langsung kepleset. Bener-bener nggak ada ancang-ancang, pokoknya lewat gitu langsung kepleset, dan keplesetnya jatuhnya ke kanan bukan ke kiri. Dan saya nggak tahu kalau di belakang saya itu ternyata ada bus yang besar, dan busnya itu bukan yang bus yang pintu 1, enggak, bus antar kota. Saya kaget, saya nggak tahu, tapi kalau yang apa namanya, yang nimpa saya itu bus. Saya pikir itu truk gitu kan. Saya jatuh itu langsung rasanya kaki saya tuh ada sesuatu yang begitu berat menimpa saya. Saya langsung saat jatuh saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya gak berhenti bilang Tuhan Yesus tolong. Jadi kaki itu ada di bawah ban? Gak tahu saya. Udah gak ingat ya? Gak tahu, pokoknya itu di bawah motor saya. Dan entah kenapa pokoknya itu rasanya tuh berat banget gitu. Dan waktu itu saya bilang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya bus itu kan berhenti ya. Terus motor saya ditarik sama orang-orang yang di situ. Busnya mundur, saya sudah mau, tapi anehnya saya tuh nggak pingsan. Bener-bener nggak bisa, sampai hari ini saya nggak pernah pingsan. Tuhan tolong saya. Luar biasa mujizat Tuhan itu. Dan yang terjadi apa pada waktu itu? Nah waktu busnya mundur, saya lihat kaki saya, saudara. Apa yang terjadi? Kaki saya itu kayak daging ayam yang mau siap untuk dibuat soto itu. Kelihatan tulangnya, bener-bener kelihatan tulangnya. Lutut saya tuh bener-bener putih, kelihatan tulangnya. Saya lihat di fotonya itu. Wah, ngeri. Saya sampai bilang, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau, saya gitu. Tuhan, apa yang Tuhan mau sekarang? Saya kayak gini, saya pikir saya bakal kehilangan satu kaki saya sudah. Saya bilang, kok aku Tuhan ya gitu. Kok saya biasanya lihat orang, lihat berita gitu. Tapi ini kok aku Tuhan, aku menangis, memang aku nangis, Tuhan kok aku. Tapi terus aku di situ di tempat itu juga sambil nunggu pertolongan, saya berserah. Ya Tuhan, ini aku, terserah Tuhan mau apakan aku, terserah Tuhan, saya gitu. Wes terserah Tuhan, ini aku bawa kemana. Nek memang ya pokoknya saya udah kaki saya hilang 1, saya gitu. Kaki saya hilang 1, saya yang minta tolong sama orang-orang, tolong saya punya anak kecil, saya gitu. Tolong saya punya anak kecil, saya minta tolongnya begitu. Dan puji Tuhan ada pertolongan, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit itu, di rumah sakit sini gak bisa, harus dirujuk ke rumah sakit pusat gitu ya, yang alatnya lebih komplit. Iya kan, saya di sini di RSK nggak bisa ternyata. Kita harus rujuk ke Sarjito karena di sini dokter tulangnya kebetulan waktu itu mungkin baru nggak ada ya. Ada pun full gitu kan, dan bukan hanya tulangnya tapi kondisi dagingnya yang sudah terkoyak dan hilang itu. Perawatnya aja bingung mau gimana. Ini harus dibersihkan di ruang operasi, nggak bisa di UGD gitu. Dan langsung saya dibawa ke Sarjito.
sampai Sarjito jam 9 malam, padahal saya kecelakaan jam setengah 4 waktu itu. Sampai sana langsung di RSK sudah pertolongan pertama kan nggak di bios ya. Di Sarjito ditolong lagi nggak bios lagi karena masih terlalu banyak pasir dan kerikil dalam kaki saya. Akhirnya ya tetap ditangani, sementara ya dibersihkan itu sambil nunggu ruang operasi. Paginya baru dioperasi saya. Koyak sekalian daging saya semua hilang, benar-benar tinggal tulang. Saya di situ hanya minta pertolongan Tuhan, dan mujizat yang langsung terjadi adalah tulang saya nggak patah. Dan waktu itu saya langsung puji Tuhan, berarti saya kakinya nggak bakal hilang satu. Karena semua perawat di RSK pasti tugel, pasti potong gitu. Dan waktu itu saya langsung telepon Pak Petrus. Memang kecelakaan itu suami saya kan belum bisa dihubungi, tapi teman-teman berusaha mencari bagaimana caranya. Terakhir suami saya datang, telepon Pak Petrus, tolong Pak Petrus kesini, saya gitu. Pak Petrus kesini langsung ke UGD kan. Saya didoakan supaya saya tenang, karena bagaimanapun saya takut. Saya manusia biasa gitu, walaupun saya tahu Tuhan punya rencana yang lain, tapi saya takut, benar-benar saya jujur saya takut. Akhirnya Pak Petrus datang bersama Ibu dan juga Edi ikut waktu itu. Pak Petrus aja yang notabene hamba Tuhan ya, wah kamu harus sabar, kamu harus sabar. Intinya tunggu proses Tuhan gitu. Yaitu Pak Petrus mendoakan dan saya merasa nyaman dan saya merasa aman bahwa intinya Tuhan punya rencana lain. Dan di situ Tuhan sudah kasih mujizat bahwa tulang saya nggak patah, dan sampai berjalan saya di rumah sakit sampai 35 hari. Dan saya tidak menyangka bahwa akan selama itu di rumah sakit. Biasanya kan operasi biasa paling 3 hari, 5 hari sampai ya. Ini 35 hari. Dan saya bersyukur punya suami yang luar biasa yang menunggu saya. Sampai dia juga kehilangan kerjaannya gara-gara sakit saya ini. Tapi yaitu hamba Tuhan yang luar biasa yang selalu menguatkan saya walaupun tidak pernah bisa ketemu karena posisi juga baru COVID ya. Saya selalu telepon dan Pak Petrus selalu menguatkan saya melalui telepon. Setiap saya mau operasi karena sakit saya ini, kecelakaan saya ini. Jadi sudah operasi berapa kali Mbak? Nah itu saya selama dari masuk rumah sakit itu UGD, di ruang operasi UGD itu pertama, habis itu operasi kedua di ruang operasi bedah ya. Operasi ketiga 4 kali operasi. Dan setiap kali saya masuk operasi saya pasti telepon Pak Petrus. Dan setiap kali di rumah sakit saya nggak bisa tidur, saya telepon Pak Petrus. Dan Pak Petrus selalu mendoakan dari jarak jauh. Dan itu saya merasa tenang. Dan di setiap di rumah sakit juga saya selalu mendengarkan lagu-lagu pujian. Terus saya baca firman, karena juga Pak Petrus selalu menguatkan bahwa Tuhan tolong baca firman, pasti di situ ada jawaban gitu. Dan saya sangat takut di rumah sakit itu, apa saya akan tertolong, apa saya akan hidup lagi. Dan saya mikirnya banyak hal karena saya punya anak kecil, wah macam-macam. Tapi Tuhan selalu kuatkan saya. Dan mujizat memang nyata terjadi sampai hari ini. Nggak sampai setahun saya udah bisa jalan kan. Percepatan. Kalau apa namanya, banyak orang bilang wah ini lama gitu ya. Memang itu lama sekali 1 tahun itu saya pikir. Karena menurut saya yang suka jingkrak-jingkrak, saya yang suka intinya lari-lari, dan hobi saya adalah lari. Dan saya sekarang harus meninggalkan hobi saya. Mbak Ota masih punya fotonya yang waktu dulu kecelakaan? Sudah saya hapus. Saya takut. Karena benar-benar udah gak berubah. Dulu saya punya tapi juga saya hapus. Saya takut. Saya takut. Dan kalau trauma memang sampai hari ini saya masih trauma ya. Tapi ada satu hal yang menguatkan saya bahwa saya punya Tuhan yang ajaib. Bahkan di saat saya jatuh, saya benar-benar terpuruk, Tuhan tolong saya. Tuhan benar-benar kuatkan saya, dan Dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Itu bukti, dan ini bukti kebesaran Tuhan bahwa saya masih ada sampai hari ini. Itulah berkat pertolongan Tuhan. Kalau saya tidak ikut Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi hari itu. Mungkin saya sudah nggak ada, atau mungkin saya sudah kehilangan satu kakinya. Tapi di saat iblis mencoba untuk menjegal saya pun, Tuhan masih melindungi saya. Ya memang sakit, memang harus sakit, memang harus merasakan hal seperti ini. Tapi itu proses Tuhan buat saya. Jadi kalau tidak salah dulu Mbak Okta itu sakit, maksudnya waktu jatuh itu Maret ya? Maret 2020. Benar. Waktu saya masih di Kalimantan. Dan sungguh kami dari teman-teman yang ada di tempat ini juga melihat keadaan Mbak Okta itu pada waktu itu, wah sangatlah mengenaskan. Rasanya nggak tega gitu loh. Dan mungkin Mbak Okta juga
sempat terbesit pikiran bahwa aku nih bakalan bisa jalan lagi nggak ya gitu. Benar sekali. Betul sekali ya. Benar. Dan sampai saat ini kalau Mbak Okta mau ke gereja kami itu jadi perjalanannya berapa menit Mbak Okta? Kalau dari rumah saya yang di Temanggung ya 1 jam. Sekitar lebih. 1 jam ya, Sebenarnya 1 jam ya. Cuman karena saya yang penumpangnya saya jadi iya, alan-alan. jadi pelan-pelan masih ada sedikit trauma ya. Iya benar. Jadi perjalanan yang sangatlah jauh dan saat ini puji Tuhan Mbak Okta sudah kembali melayani menjadi worship leader. Jadi Mbak Okta ini salah satu worship leader di gerejanya Pak Petrus. Sudah 2 kali semenjak jatuh pada waktu itu dan ini memberkati buat kita semuanya jemaat yang ada di gereja kami karena sungguh kami merasakan pertolongan Tuhan kepada Mbak Okta itu luar biasa sekali. Kita yang anak-anak muda di tempat ini bukan hanya anak-anak muda, jemaat juga merasakan bahwa wah ini sesuatu yang luar biasa yang didapatkan oleh Mbak Okta dan memberkati kita semuanya. Yes, benar. Dan akhir kata Bapak Ibu Saudara, karena ini baterainya sudah mau habis Mbak Okta. Oh iya itu sudah ketap-ketip. Sudah ketap-ketip. Ada yang mau Mbak Okta sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mengakhirinya? Ya sebenarnya untuk kita semua bahwa saya mau sampaikan bahwa saat kita ada di titik terendah, saat kita benar-benar merasa tidak ada seberkas cahaya pun di depan sana, atau bahkan kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apapun kondisi kita saat ini, terpuruk apapun kondisi saat ini, mungkin kita kehilangan semuanya, kita kehilangan saudara, teman, bahkan keluarga, dan gak punya harapan. Kita percaya bahwa di ujung sana itu masih ada cahaya, dan cahaya itu yang akan selalu ada, yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Terima kasih buat Mbak Okta sudah datang di tempat ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi dengan Mbak Okta di lain kesempatan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, alami, meskipun sulit sekalipun, percayalah Tuhan akan selalu menolong Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channelnya Bapak Pendeta Petrus, supaya kalau Bapak Pendeta Petrus sedang berkhotbah atau ada sesuatu yang ingin dibagikan di channel ini, Bapak Ibu Saudara langsung bisa menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.